Semuanya saya Maulana, dan di sini saya akan presentasikan hasil akhir dari tugas ujian tengah semester mata kuliah tinjauan seni terkait meninjau dua fotografer dunia dan dua fotografer dalam negeri. Yang saya akan presentasikan hari ini adalah terkait fotografer dunia yang bernama Brent Stanton. Mengenai biografi, Brent Stanton lahir tahun 1969, belajar jurnalisme di Durban, Technikon, Afrika Selatan. Saat masih menjadi mahasiswa, ia memulai menulis tentang kekerasan di KwaZulu-Natal untuk surat kabar paling kritis di Afrika Selatan, The Weekly Mail, selama tahun 1988 dan 1989 karena tidak dapat menemukan fotografer untuk menemaninya ke daerah yang bermasalah. Ia mengambil foto untuk mengilustrasikan ceritanya sendiri pada tahun 1989. Setelah mendapat penghargaan terhormat dari World Press untuk foto-foto pertamanya, dia dipekerjakan sebagai reporter regional untuk Reuters pada tahun 1989. Selanjutnya mengenai karir, awalnya seorang jurnalis cetak, Brand memulai langkah pertamanya ke dunia fotografi tahun 1994. Saat itu ia masih meliput kekerasan politik di pantai timur Afrika Selatan, dan ia tidak dapat menemukan fotografer untuk bekerja sama. Jadi ia menggunakan tabungannya untuk membeli Canon A1 dan membaca buku keduanya. Ketika media internasional datang ke Afrika Selatan tahun itu untuk pemilihan umum yang demokratis, ia dapat bekerjasama dengan mereka dan belajar banyak hal dalam waktu yang singkat. Pada tahun 1995, Brand menjadi fotografer penuh waktu untuk menjadi obsesi sejak ia menyadari bahwa fotografi bisa menjadi sesuatu yang hebat. Ia adalah orang yang selalu menyoroti sesuatu isu dengan membuat esai fotografi yang bermakna. Tapi dari 20 tahun kemudian, citra Brand yang memikat masih sangat erat dengan narasi jurnalis yang mengatakan. Dia selalu berusaha untuk tidak melakukan sesuatu dengan agenda yang tertentu sebelumnya. Dia selalu mencari skenario di mana semua elemen bersatu untuk membuat adegan yang akan bersonasi secara emosional dengan orang-orang lain yang idealnya cukup dia beruntung untuk membuat gambar yang cukup bagus untuk melampaui batas-batas sastra dan budaya. Dia pikir jika melakukannya dengan benar, maka ia telah melakukan pekerjaan dengan baik. Dia sangat beruntung memiliki karir dengan selalu berusaha untuk mengingatnya. Ia hanya mencoba membuat gambar yang bermakna dan dapat membuat gambar yang menggerakkan audiens itu sangat luas. Foto-foto Brand yang menangkan penghargaan telah membuatnya menjadi salah satu fotografer dokumenter paling terkenal di dunia. Pada tahun 2017, ia memenangkan penghargaan fotografer satuannya tahun itu untuk fotonya yang mengerikan tentang badak hitam yang dibantai untuk diambil culainya, dan hingga saat ini ia telah menerima 13 penghargaan World Press Photo of the Year. Karyanya juga telah membantu melayani berbagai organisasi amal termasuk London and Gates Foundation dan World Economic Forum yang telah membuatnya memperoleh berbagai penghargaan filantropis termasuk Peabody Award. Brand menghabiskan sebagian besar waktunya untuk proyek investigasi jangka panjang untuk National Geographic Magazine dan JD Imax, tapi karyanya juga muncul di berbagai publikasi termasuk Time, Geo, Le Figaro, Star, dan The New York Times Magazine. Dia juga mengangkat untuk Human Rights Watch dan menjadi anggota National Geographic Society serta Duta Besar Komisi Eropa untuk Lingkungan. Selanjutnya mengenai masterpiece, di sini saya menggunakan karya beliau terkait visual seorang tentara yang sedang berpatroli di laut sekitar Danau Edward. Baik, sih ada tinjauan karya mengenai nilai-nilai penting terkait karya yang saya visualisasikan. Petugas berpatroli di daerah sekitar Danau Edward, Republik Demokratik Kongo. Patroli rutin dan pengumpulan karya intelijen yang berkelanjutan diperlukan untuk memerangi serangan oleh nelayan ilegal serta kelompok milisi Mai di danau tersebut, yang dulunya merupakan rumah bagi populasi kuda yang terbesar di dunia, diambil menggunakan Canon EOS
R5 dengan lensa Canon RV24-270 mm dengan aperture f2:81 dan shutter speed 1:250 dan ISO 200 dan dipotret langsung oleh tangan eksternal. Baik, mungkin itu hanya itu saja untuk presentasi saya kali ini. Saya Maulana. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Matil Mistiawan dari kelas B. Ingin menjelaskan salah satu fotografer internasional yaitu Joel Sartori yang berasal dari Amerika Serikat. Jadi Joel Sartori ini adalah seorang fotografer asal Amerika Serikat yang dikenal dengan proyek jangka panjangnya yaitu Photo Ark. Jadi dalam proyek ini ia mendokumentasikan spesies hewan yang hidup di kebun binatang, akuarium, suaka marga satwa di seluruh dunia. Tujuan dari proyek ini adalah yaitu membuat potret sebanyak mungkin dari hewan-hewan yang masih hidup di bumi ini sebelum mereka punah. Joel Sartori merupakan pria kelahiran tahun 1962 di Ponca City, Oklahoma. Ia belajar jurnalistik di University of Nebraska Lincoln dan memulai karirnya sebagai fotografer surat kabar. Sekitar tahun 1990-an, Joel baru memulai karirnya sebagai fotografer National Geographic dan melakukan perjalanan ke seluruh dunia untuk mendokumentasikan berbagai macam hewan. Masuk ke poin kedua yaitu Photo Ark. Photo Ark baru didirikan oleh Joel, baru dimulai pada tahun 2005 dengan tujuan untuk membuat potret dari semua spesies yang hidup di penangkaran. Ia juga ingin menunjukkan keindahan dan keanekaragaman tentang hewan-hewan yang ada saat ini serta meningkatkan kesadaran akan kepenuhan spesies. Sampai saat ini Joel telah mengambil lebih dari 16.000 spesies hewan. Foto-fotonya bahkan telah diterbitkan di National Geographic dan media lainnya, serta dipamerkan di berbagai museum di seluruh dunia dan bahkan sampai dibuat buku. Masuk ke poin ketiga yaitu perjalanan Photo Ark. Proyek Photo Ark ini baru dimulai pada tahun 2005 ketika sang istri Kathy didiagnosis menderita kanker payudara. Saat itu juga karir ia sebagai fotografer National Geographic terhenti karena harus tinggal di rumah untuk merawat istri dan ketiga anaknya. Setelah 15 tahun berlalu, sampai saat ini Kathy sudah membaik, tetapi selama ia menghabiskan waktunya di rumah, memberinya perspektif baru tentang betapa singkatnya dan rapuhnya kehidupan. Ketika Kathy sedang dalam tahap pemulihan, Joel berpikir tentang keresahannya, yaitu bagaimana cara membuat orang-orang peduli bahwa kita kehilangan setengah dari semua spesies pada pergantian abad berikutnya. Dimulai dari permasalahan keluarganya tentang singkatnya hidup ini, ia pun bertekad untuk mengabadikan dan melindungi spesies-spesies hewan melalui fotografi. Ia yang saat ini disebut proyek Photo Ark. Proyek Photo Ark diawali dari tempat dia lahir atau tinggal yaitu Lincoln, Nebraska. Saat itu juga Joel kini sudah mengunjungi 50 negara. Sejak saat itu Joel kini sudah mengunjungi 50 negara dan memotret lebih dari 16.000 spesies sampai detik ini. Tidak peduli dengan ukuran besarnya atau seberapa kecilnya hewan itu, setiap hewan yang dia potret diperlakukan dengan sama, dengan kasih sayang dan rasa hormat. Masuk ke poin keempat yaitu karya yang penting. Berikut ada dua foto. Foto-foto di atas merupakan salah satu dari banyaknya foto yang diambil selama proyek Photo Ark ini. Foto pertama atau gambar pertama merupakan salah satu primata endemik yang ada di Sumatera dan Kalimantan, yaitu kera buku ingkat yang masuk dalam list hewan terancam punah karena habitatnya yang mulai mengecil atau rusak. Untuk pengambilan gambaran, Joel Sartori memotret langsung datang ke Taman Safari Bogor. Pada foto kedua yaitu ada hewan dari negara Guinea yaitu mandrill atau monyet dukun, yang foto ini diambil dengan monyet dukun di atas baru berumur 5 bulan atau masih bayi, sehingga tidak ada warna merah pada hidungnya dan warna putih. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa Joel sendiri ingin mendokumentasikan spesies hewan sebanyak mungkin sebelum mereka punah, agar orang di masa depan yang bisa mengetahui banyak spesies hewan di luar yang belum pernah dilihat.
Setelah saya mempelajari tentang proyek foto art ini, saya jadi mengetahui banyak sekali spesies indah dan unik di luar sana. Seperti kerabu ingkat ini yang ada di film Madagaskar, nyata dari Indonesia asli, yaitu namanya kerabu ingkat, berasal dari Sumatera dan Kalimantan. Untuk tinjauan karyanya, penggunaan latar belakang hitam ini efektif untuk menonjolkan suatu objek foto dan memberikan point of interest terhadap ekspresi-ekspresi dan juga detail warna, detail wajah dan dari hewan tersebut. Kedua hewan di atas menunjukkan ekspresi yang unik dan menarik, seperti sedang mengejutkan orang lain atau mengagetkan, yaitu yang kerabu keingkat. Kemudian monyet dukun yang berekspresi seperti terkejut dengan menutup mulutnya. Eh, itu merupakan salah satu ekspresi juga yang unik. Sehingga foto-foto dalam proyek foto art ini sangat menarik karena Joel sendiri mampu menangkap ekspresi-ekspresi unik dari setiap hewannya yang terlihat sangat natural, sehingga bisa membuat berbagai macam emosi ketika orang-orang melihat fotonya ini. Uh, Begitu saja dari saya. Terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan memperkenalkan salah satu fotografer nasional yang bernama Kasian Cepas. Secara singkat, Kasian Cepas adalah seorang fotografer Indonesia pertama yang tercatat dalam sejarah. Ia lahir di Yogyakarta pada tahun 1845. Kasian Cepas mulai karir sebagai fotografer Kesultanan Yogyakarta di bawah Sultan Hamengkubuwono ke-6 pada tahun 1871. Ia mendapatkan ilmu mengenai fotografi dari salah satu seorang mungkin fotografer Belanda. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan. Baik, kali ini saya akan memperkenalkan salah satu fotografer nasional yang bernama Kasian Cepas. Secara singkatnya, Kasian Cepas adalah seorang fotografer Indonesia pertama yang tercatat dalam sejarah. Ia lahir di Yogyakarta pada tahun 1845. Kasian Cepas ini mulai karir sebagai fotografer Kesultanan Yogyakarta di bawah Sultan Hamengkubuwono ke-6 pada tahun 1871. Ia mendapatkan kepiawaian sebagai fotografer dari seorang fotografer Belanda ketika waktu itu. Dan selain dia sebagai fotografer keraton, ia juga berperan penting dalam memotret atau mendokumentasikan kebudayaan Jawa seperti relief candi yang ditemukan pada waktu itu. Dan salah satu karya penting yang dibuat oleh Kasian Cepas ini adalah potret seorang dari wanita Jawa. Dia menggunakan kostum tradisional dan mungkin saja ia seorang penari atau benar seorang penari. Dia berpose seolah-olah menari dan memperlihatkan pada batik yang dikenakannya.
Salah satu karya penting atau masterpiece yang dibuat oleh Kasen Cepas adalah eh, studio potret seorang penari wanita Jawa. Wanita muda dalam potret ini menggunakan kostum tradisional yang mungkin saja ya sang penari atau benda-benda penari. Eh, Perempuan ini bisa bilang cukup muda. Eh, Dia berpose dengan tangannya terangkat, dengan dengan terangkat, menunjukkan detail kain batik yang dikenakannya. Pose tersebut seolah-olah ia ingin menari dan memperlihatkan kecantikan dan kecantikan. Salah satu karya penting atau masterpiece yang dibuat oleh Kasen Cepas adalah studio potret seorang penari wanita Jawa. Wanita muda dalam potret ini menggunakan kostum tradisional yang mungkin saja dia seorang penari atau mungkin benar-benar seorang penari. Dia berpose dengan melebarkan tangannya dan yang memperlihatkan motif-motif kain batik penat yang digunakan saat menari. Di sini dia memperlihatkan keanggunan dan kecantikan dari wanita Jawa pada masa itu. Sekian. Kenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fauzan Pratama dengan NIM 20110643031 dari kelas A. Ingin mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah tinjauan seni tentang peninjauan karya dari salah satu fotografer lokal di Indonesia, yaitu Nicolin Patricia Malina. Nicolin Patricia Malina, atau biasa dikenal dengan Nicolin Patricia, ia lahir di Surabaya pada tanggal 6 Desember 1984. Sebelum ia memulai karirnya sebagai fotografer, ia ternyata banyak mencoba beberapa profesi, antara lain sebagai make-up artist, model, dan lain-lain saat dirinya masih kuliah di Belanda. Nicolin belajar ilmu-ilmu fotografi tersebut secara otodidak. Pekerjaan pertamanya sebagai fotografer ialah ia secara rutin mengirim hasil fotonya ke majalah-majalah fashion melalui email saat itu. Saat itu ia masih menetap di Belanda, namun sayangnya tidak satupun pihak majalah yang menanggapinya. Ia pun terus pantang menyerah dalam mengirimkan karyanya. Pada akhirnya setelah 6 bulan lamanya, ia dapat pekerjaan untuk sebuah majalah fashion yang ingin menggunakan jasanya. Dan saat itulah karir seorang Nicolin Patricia mulai berkembang sampai akhirnya ia mendirikan sebuah creative agency bernama NPM Photo. Dalam karirnya,
Nicolene Patricia sendiri memiliki beberapa penghargaan, yaitu yang pertama adalah Iconic Societas Excellence in Photography Award pada tahun 2007, yang kedua, Young Photographer of the Year LA Style Awards pada tahun 2009, dan yang ketiga adalah Most Stylish Creative Senayan City Style Maker Awards pada tahun 2014. Dalam kesempatan ini, karya yang saya angkat adalah karya fotografi berjudul Journey to the East, yang kebetulan ini merupakan salah satu pekerjaan atau karya Nicolene Patricia Malina bekerja sama dengan Harper Bazaar Indonesia pada tahun 2014. Pada tinjauan yang pertama, yaitu secara komposisi dan estetika visual, foto ini menampilkan seorang model yang mengenakan pakaian etnik dengan motif khas, berdiri di lanskap pegunungan yang dramatis yang letaknya di Gunung Bromo. Gunung Bromo di latar belakang memberikan kontras alami yang kuat, menciptakan kesan perjalanan dan eksplorasi budaya. Posisi model sedikit menyamping dengan tatapan ke arah lain menambahkan kesan misterius dan anggun. Lalu selanjutnya untuk warna dan tekstur, warna pakaian didominasi oleh hitam, merah, dan emas dengan pola tradisional yang rumit. Kombinasi warna ini menciptakan kesan elegan dan berakar pada budaya. Latar belakang gunung dengan warna-warna alami seperti abu-abu dan hijau menambah kedalaman dan keseimbangan pada visual. Yang ketiga adalah tema dan makna. Dengan judul Journey to the East, foto ini menggambarkan perjalanan eksploratif ke dalam budaya dan tradisi Timur. Pemilihan pakaian dengan gaya folklore mencerminkan apresiasi terhadap warisan budaya. Sedangkan lanskap alam menambahkan elemen petualangan dan keterhubungan dengan lingkungan sekitar. Poin berikutnya adalah pencahayaan dan atmosfer. Cahaya alami yang digunakan dalam foto ini memberikan kesan dramatis namun tetap lembut. Langit yang berawan dan pencahayaan alami yang tersebar menambah efek mistis, seakan menciptakan suasana magis dalam perjalanan ini. Pencahayaan yang digunakan oleh Nicolene selain pencahayaan alami juga ia menggunakan teknik mix lighting dengan penambahan lampu strobis atau lampu studio untuk menambahkan kesan dramatis. Lalu konteks mode dan fotografi. Foto ini tampaknya merupakan bagian dari foto editorial dengan konsep budaya. Penataan model, kostum, dan latar belakang dipilih secara cermat untuk menonjolkan keindahan tekstil tradisional dalam konteks modern. Ini menunjukkan bagaimana mode dapat menjadi medium untuk menceritakan kisah budaya. Baik, itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.